Halo semuanya, selamat datang di tutorial kali ini. Jadi tutorial kali ini aku mau ngejelasin simple clinical decision support system. Jadi ini sederhana banget. Jadi ini aku buat aplikasi di Android menggunakan MIT App Inventor. Nah di sini itu aku membuat mengkategorikan berat badan berdasarkan berat badan ideal orang. Jadi di sini aku menggunakan body mass index. Di sini kita bisa lihat dulu pertama apa itu body mass index. Jadi body mass index itu atau dalam bahasa Indonesia berat badan ideal. Di sini ada rumusnya sebagai berikut di mana BMI body mass index itu sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa satuannya. Jadi berat badannya kilogram dan tinggi badannya itu meter. Jadi kalau misalnya tinggi badannya itu 168 cm, maka tinggi badan itu jadi 1,68, bukan nanti ditulis 168. Nah, itu untuk rumusnya. Dan untuk kategorinya sendiri, jadi berdasarkan hasil body mass index tersebut, itu bisa diklasifikasikan menjadi 4. Jadi sebenarnya ini banyak banget ragamnya, tapi aku ngambil 4 kayak gini. Jadi ada underweight, normal, overweight, dan juga obesitas. Nah, ini ada skor-skornya. Jadi ketika skornya berada di rentang tersebut, itu termasuk ke klasifikasi sebagai berikut. Nah, dari ini semua, ini yang bakal kita gunain dari perhitungan body mass index sampai pengkategoriannya, itu yang bakal kita jadiin sebagai decision support systemnya. Jadi di sini bakal kita buat semua dalam bentuk aplikasi dan dalam pemrograman semua. Nah, sebelumnya aku mau ngasih unjuk dulu kayak gimana sih aplikasi yang aku buat itu. Ini udah ada ikonnya. Ini aku edit sendiri, jadi ini bisa diedit di MIT App Inventor-nya. Ini nama aplikasinya aku namain BMI atau Body Mass Index. Ini aku buka aja. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini home screen-nya. Di sini aku masukin namanya. Misalnya di sini aku mau kasih nama misalnya Ronaldo gitu ya. Terus aku submit. Nah, di sini antara screen sebelumnya dengan screen yang di sini itu terhubung, jadi namanya di sini jadi langsung Ronaldo juga. Kalau misalnya di sini aku ganti, misalnya jadi aku misalnya Javier. Nah, di sini juga otomatis langsung jadi Javier. Jadi di sini memanfaatkan tiny DB storage-nya tersebut. Nah, di sini aku masukin berat badanku dalam kilogram. Contoh misalnya aku masukin berat badanku adalah 48 dengan tinggi badanku itu misal 1,68 meter. Ingat ini dalam meter bukan sentimeter. Jadi misal tinggi badanku 168 cm itu jadi meter 1,68. Aku pencet di sini. Nah, di sini keluar hasilnya itu body mass index itu 17,0068 di mana kategorinya itu underweight. Kalau misalnya aku naikin berat badanku di sini, misalnya aku tarik jadi 58 gitu. Nah, ini udah masuk normal karena dia udah masuk range-nya 20 itu untuk normal. Kalau gedein misalnya di sini jadi 71, di sini udah overweight. Sedangkan kalau misalnya di sini aku gedein lagi, misalnya jadi 89, nah di sini obesity. Jadi udah untuk seluruh algoritmanya di sini sudah berjalan dan hasilnya juga dapat dilihat bahwa hasilnya ini sesuai. Ini untuk halaman editorku. Jadi di sini ada designer dan juga blog. Ini MIT App Inventor yang aku gunain. Nama projectnya BMI. Di sini aku udah ngedesain ini kayak seperti ini. Jadi di sini selamat datangnya. Terus di sini aku kasih vertical arrangement. Jadi fungsinya vertical arrangement ini berfungsi sebagai jeda atau spasi antara di sini dengan selamat datang dengan tabel yang ada di sini. Dan di sini juga aku gunain TinyDB. Jadi di sini untuk penyimpanan sementara. Nah, di sini aku menggunakan satu button aja ini untuk move ke screen selanjutnya. Ini screen pertama. Untuk bloknya atau codingnya sendiri di sini aku membuat inisiasi global. Ini namanya username, nama. Jadi di sini ketika button satunya diklik, karena button gue di sini cuma satu, button submitnya. Ketika itu diklik, nanti dia mengambil text box 1. Jadi isi dari text box 1 itu yang ini. Jadi nanti aku ngambil nama penggunanya, username-nya, aku simpen dalam TinyDB. Jadi ini penyimpanan sementara aja. Terus aku masuk ke
screen selanjutnya. Jadi aku buka screen selanjutnya. Di sini aku udah buat screen selanjutnya, namanya main screen. Ini adalah screen utama ya, atau bisa dibilang di sini semua terdapat perhitungan dan lain sebagainya. Untuk di awal dulu, di sini aku bikin horizontal arrangement. Jadi di sini ada 3 label. Label 1 ini tulisannya udah halo, udah aku tulis. Terus untuk label 9 ini kosong karena nanti ini akan ditulis dengan nama penggunanya. Sedangkan di label 10 ini adalah tanda seru aja. Terus aku kasih jeda dengan vertical arrangement. Terus di sini aku gunain tabel arrangement. Ini berat dalam kilogram. Aku masukin dalam bentuk text box inputannya, dan juga dalam tingginya juga aku masukin text box. Di sini ada button hitung untuk menghitung seluruh dari parameter yang kita dapat itu untuk mengukur body mass indexnya dan juga mengkategorikan itu yang kemana. Nah, di sini aku ngambil inisiasi global yang tadi yang kita dapat itu, namanya itu kita masukin ke sini. Jadi ini penyimpanan sementaranya aku ambil, terus jadi namanya tadi global name itu aku masukin ke label 9 text. Jadi label 9 text itu yang tengah-tengah ini tadi, yang kosong itu diganti dengan username yang tadi. Terus ketika button satunya diklik, button satu klik itu yang ini. Nah, di sini mengambil pertama mengganti label 7 text-nya. Label 7 text-nya itu adalah ini. Di sini aku bikin label 7, ini untuk body mass index-nya, untuk perhitungannya nilai BMI-nya. Itu aku hitung dengan rumus di mana tinggi badan, ini dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, ini aku kategoriin kalau misalnya kurang dari 18,5 itu underweight. Aku kasih warnanya juga di label 8. Label 8 itu adalah hasilnya, kategorinya itu di sini. Di situ aku ganti warna dan juga tulisannya. Jadi itu aku kosongin, nanti aku bakal isi dengan tulisan seperti ini. Nah, ini aku ikutin semua parameternya itu berdasarkan yang tadi udah aku jelasin di awal. Nah, dari hasil ini semua nanti tinggal ketika diklik hasilnya otomatis keluar, hasilnya otomatis keluar, hasilnya otomatis keluar sesuai dengan percobaan yang tadi di awal aku kasih. Kayak gitu untuk codingannya. Ini sangat mudah. Jadi kalian bisa buat ini misalnya untuk decision support system yang lain, kalian bisa ubah, atau misalnya kalian mau bikin aplikasi yang lain, kalian bisa buat dalam bentuk seperti ini. Jadi kayak gitu aja. Terima kasih udah menonton dan stay tune untuk di tutorial selanjutnya. Bye bye.